Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sederhana ini, channel tanpa pencitraan. Hari ini kita akan mendemonstrasikan cara pembuatan VCO dari buah kelapa, sekaligus menghasilkan minyak goreng dan lemak santan goreng. Jadi ini adalah dua butir kelapa atau dua buah kelapa yang akan kita ambil santannya. Kemudian santannya diendapkan untuk memisahkan air dengan santan. Kemudian santan kental akan kita pisahkan, akan kita diamkan selama 1 malam. Kita pisahkan antara lemak santan dengan VCO, virgin coconut oil. Ini kita remas-remas dulu supaya santannya keluar. Kemudian kita saring. Jadi dari dua buah kelapa ini akan menghasilkan 3 produk. Yang pertama VCO, kedua minyak goreng, dan yang ketiga lemak santan goreng. Kita akan saring ke sini. Oke, sudah selesai kita saring. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kantong plastik agar mudah ketika membuang air dari hasil pemendaman. Alhamdulillah sudah kita peras santannya. Ini perasan pertama, kita masukkan dalam 2 plastik. Memang sebaiknya plastiknya yang agak tinggi seperti ini, agar mudah kita membuang air setelah nanti santan dan air terpisah. Jadi ini kita letakkan dalam gayung maupun gelas seperti ini, tujuannya supaya nanti airnya bisa turun ke bawah dan tidak bergoyang-goyang. Selanjutnya disimpan selama 3 jam sampai benar-benar terpisah antara santan dengan air. Setelah kita diamkan selama 3 jam, kita akan coba membuang airnya. Ini yang santan remasan pertama. Kita juga akan menggunakan santan sisa remasan kedua ya. Caranya kita ambil pelan-pelan, jangan sampai bergoyang. Oke, seperti ini ya. Kita letakkan dulu ambil satu dulu. Nah, yang bawah ini airnya ya. Kita akan buang airnya ini. Nampak ya. Oke, kemudian terlalu besar ininya. Oke, sudah. Kemudian santannya ditaruh di tempat yang terpisah dulu, nanti kita masukkan kembali. Nah, ini santannya sudah kita pisahkan dengan air.
Dan satu lagi kita gunting, kita buang airnya. Tep. Selanjutnya santan dimasukkan lagi ke dalam plastik. Kantong plastik yang untuk es batu ya, yang agak memanjang ke atas ya, supaya kita mudah untuk memisahkan VCO. Selanjutnya dimasukkan dalam gelas seperti ini supaya tidak rebah, dan disimpan selama 1 malam atau 12 jam untuk memisahkan antara santan dengan VCO. Setelah kita diamkan selama 24 jam, sehari semalam, maka akan terbentuk VCO seperti ini ya. Kita lihat lebih jelas. Yang di bawah ini masih bercampur air. Sebagian masih ada di sini nih, di bawah ini. Ini lemak santannya. Nah, yang ini VCO-nya, yang bagian atas ya, yang jernih ini. Jernih bagian atas, coba kita jadi cara mengambilnya, karena ini yang kita buat cuma 2 buah kelapa, jadi hasil VCO-nya juga sedikit. Jika kita menggunakan spade ini, jika kita buat banyak tentu tinggal kita buka bagian atasnya. Kalau kita gunakan toples, buka tutup toplesnya dan kita ambil dengan sendok pelan-pelan sambil disaring ya. Tapi kalau kita buat ini sebagai contoh, karena ini sedikit, kita ambil dengan spade ya. Jangan kena santannya, sampai santannya tersedot. Kemudian kita usahakan speed yang lebih besar ya ukurannya. Dengan sendok bisa juga. Kita buka dulu untuk kita ambil dengan sendok. Jadi kalau kita buat banyak di dalam toples akan lebih mudah kita mengambilnya. Karena ini kita mau coba sebagai tutorial saja. Ini bisa kita ambil ya. Sendoknya dibengkokkan dulu untuk memudahkan. Ambil pelan-pelan. Jika ada lemak yang terikut, maka nanti bisa kita saring ulang menggunakan saring biasa yang halus. Tapi kalau mau hasilnya yang lebih bening, ini nampaknya sudah sangat bening, tidak perlu lagi disaring dengan kapas ya. Untuk hasil yang ingin lebih bening lagi, bisa disaring dengan menggunakan corong yang diberi kapas.
sudah kita ambil sekitar 50 ml ya. 50 ml ini agak terguncang tadi, ini terpaksa harus kita diamkan lagi sebentar lagi supaya terpisah antara VCU dengan lemaknya. Nanti kita ambil lagi. Kemudian hasilnya kita coba ukur berapa mili. Dari 2 buah kelapa hasilkan VCO sebanyak 200 mili ya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita kasih label. Ini 2 butir kelapa menghasilkan VCO 200 ml. Jadi kalau satu kelapa 100 ml. Lemak santan yang tersisa bisa kita proses menjadi minyak goreng. Caranya dimasak dengan api kecil selama 20 atau 25 menit sampai lemaknya itu mengering. Ini bisa dilihat ya, ini sangat kental. Kalau kental seperti ini enggak lama kita masaknya. Nah, kalau sudah mendidih, apinya dikecilkan. Ini diaduk. Setelah 10 menit sudah mulai terbentuk minyaknya sangat bening. Harus kita aduk terus supaya lebih cepat proses perubahan menjadi minyak. Usahakan dengan api kecil ya, jangan api terlalu besar karena dia akan meletup dan membuat minyaknya menjadi keruh nanti. Ini akan terus kita goreng sampai lemak santannya kering berwarna kecoklatan ya. Ini hampir nampaknya nggak sampai 20 menit karena tergantung bahan yang kita gunakan. Ini 2 butir kelapa ya, 2 butir kelapa. Ini belum sampai 15 menit sudah banyak sekali minyak yang terbentuk. Ini tinggal kita tunggu kering pada santannya, lemak santannya kering. Jadi ada 2 produk yang dihasilkan sisa dari pengambilan CPU. Secara total 3 produk ya. Dari 2 kelapa itu ada 3 produk yang keluar, yaitu VCO, minyak goreng, dan santan kelapa kering. Ini juga cukup enak untuk dicampurkan ke dalam bumbu masakan atau bisa digunakan untuk menggunakan makanan-makanan lainnya, ditambahkan. Biasanya digunakan untuk masak bebek, masak ayam, itu digunakan, lebih membuat masakan lebih gurih. Jadi secara ekonomi kalau kita dari harga minyak goreng sekarang, membuat minyak dari kelapa ini tidak banyak untung dibanding dengan kita beli minyak sawit. Tapi kalau dilihat dari segi kesehatannya mungkin akan lebih sehat menggunakan minyak kelapa. Dari 2 butir kelapa ini hasilnya sekitar 300 ml ya. Jadi sepertiga daripada minyak goreng. Kalau harga minyak goreng 15.000 1 liter, berarti sepertiganya kan 5.000. Sementara modal kelapa ini kalau kita beli di pasar sudah 10.000 ya, 2 butir 10.000.
Tapi kalau kita punya pohon kelapa sendiri mungkin akan lebih murah minyak kelapa dibanding dengan minyak sawit yang kita beli. Namun keuntungannya itu adalah dari VCO yang kita hasilkan. Nah, VCO ini harganya relatif mahal. Jika lemak santannya sudah kering kecoklatan, gumpalannya juga sudah mengecil, maka api sudah bisa dimatikan. Nanti proses pendinginannya juga akan terus membuat lemak-lemak santan ini berwarna lebih merah lagi ya. Kan minyak masih panas, sudah bisa dimatikan api kalau dalam kondisi seperti ini ya, sudah agak kecoklatan. Jadi pas sekitar 20 menit ya. Selanjutnya kita akan menyaring minyak goreng yang kita hasilkan. Kita pisahkan dengan lemak santannya. Kemudian kita peras supaya minyak-minyaknya terkeluar semua, menghasilkan lemak santan goreng yang kering. Selanjutnya kita ukur berapa mili yang dihasilkan minyak goreng. Dari 2 buah kelapa dihasilkan minyak goreng sebanyak 140 mili. Ya, lebih kurang lah ya, 140 mili atau 150 mili. Inilah hasil lemak santan yang sudah digoreng. Demikianlah cara membuat VCO dari 2 buah kelapa dengan hasil sampingan minyak goreng dan lemak santan goreng. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.